Katanya Yesus itu Tuhan. Kok makan ikan goreng? Mari kita simak, saksikan dan dengarkan yang berikut ini. Ini adalah ikan goreng kesukaan Yesus Kristus, guys. Ini adalah bukti bahwa Yesus adalah manusia biasa atau seorang nabi yang pernah makan ikan, di mana telah tertulis di Alkitab Kristen di Lukas 24, 41 sampai 43, guys. Nah, jadi perlu kalian ketahui, guys, bahwa semua nabi-nabi itu mempunyai makanan favorit masing-masing, guys. Salah satunya adalah Nabi Muhammad SAW yang gemar dengan daging kambing atau daging domba. Tujuan para nabi-nabi itu sama, guys, yaitu menyembah Tuhan yang Esa, yaitu Allah, Tuhan pencipta alam semesta, yang tidak perlu makan, guys. Jadi kalau ada yang pernah makan, berarti dia bukan Tuhan, guys. Oke, guys, saya mau makan ikan goreng dulu, guys, seperti Yesus, guys. Semoga kalian sadar, guys. Ulasan ini sangat penting, menarik, dan berharga. Oleh karena itu, saya mendorong saudara-saudaraku dari kalangan kekristenan, terlebih khusus dari luar kekristenan, yang selalu permanen gagal paham tentang doktrin ajaran kekristenan, berkenan menonton sampai tuntas. Ulasan ini begitu luas dan mendalam. Oleh karena itu, supaya tidak terlalu panjang durasinya, saya akan membuat dalam 3 sesi. Baik, Bapak Ibu Saudara, saya menemukan satu ulasan singkat dari seseorang yang tentunya bukan beragama Kristen, di mana beliau mengatakan bahwa ikan goreng adalah kesukaan Yesus Kristus. Ini bukti bahwa Yesus adalah manusia biasa atau seorang nabi yang pernah makan ikan. Kemudian beliau mengutip dari Lukas 24 ayat 41 sampai 43. Beliau kemudian melanjutkan penjelasannya. Semua nabi mempunyai makanan favorit masing-masing. Muhammad, makanan favoritnya daging kambing atau daging domba. Tujuan para nabi menyuruh menyembah Tuhan yang Esa, Allah, Tuhan pencipta alam semesta, yang tidak perlu makan. Kalau ada yang pernah makan, berarti dia bukan Tuhan. Saudara kita ini pun mengakhiri pernyataan dan penjelasannya. Saya mau makan ikan goreng seperti Yesus. Semoga kalian sadar. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya ingin menegaskan kepada orang-orang Kristen, terlebih khusus kepada saudara-saudaraku dari luar kekristenan. Saya membuat konten ini sebagai jawaban, respon, dan tanggapan kepada orang-orang di luar Kristen yang begitu picik, dangkal, dan miskin, sekaligus salah kaprah, gagal paham, salah mengerti tentang apa yang dimengerti, dipahami, sekaligus diyakini oleh orang-orang Kristen. Memang ada sesuatu yang sangat keterlaluan, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang di luar kekristenan, oknum-oknum, kelompok-kelompok tertentu,
begitu bebas dan leluasa menafsirkan Alkitab seenak udel, seenak jidat, sesukanya. Pertanyaan saya, apa kira-kira perasaan dari saudara-saudaraku non-Kristen ketika kami orang-orang Kristen seenak jidat kami, seenak udel kami, menafsirkan ayat-ayat kitab suci yang Anda yakini sesuai dengan selera dan kemauan kami. Tetapi puji Tuhan, kami orang-orang Kristen tidak pernah diajarkan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Kami orang-orang Kristen diajarkan untuk mengasihi musuh, berdoa bagi mereka yang berlaku tidak benar, atau seringkali menyalahpahami kami orang-orang Kristen. Itu yang sudah menjadi tabiat, habit, gaya hidup, kebiasaan orang-orang Kristen. Karena itu adalah ajaran yang sudah ditandaskan dan ditegaskan sekaligus diperintahkan oleh Yesus kepada kami pengikutnya. Nah, sekarang saya ingin tegaskan kepada kita. Saudara kita non-Kristen ini berkata begini, ikan goreng kesukaan Yesus Kristus. Saya mau katakan, Anda salah kaprah sekaligus gagal paham. Saya tegaskan saat ini, siapapun yang memiliki model pemahaman seperti saudara kita ini, Anda sama sekali tidak mengerti, tidak memahami doktrin ajaran kekristenan. Yesus itu memiliki satu pribadi, tetapi ada dua natur, sifat, kodrat, keadaan, yakni sebagai yang ilahi dan sebagai manusia. Ini clear, tuntas, menjadi pengertian, pemahaman, sekaligus doktrin ajaran, keyakinan, keimanan, kepercayaan orang-orang Kristen. Yesus itu satu pribadi tapi memiliki dua natur. Natur keilahian dan natur kemanusiaan. Jadi bagi kami orang-orang Kristen sudah clear, tidak pernah terusik, terganggu keyakinan kami yang bersumber dan bertitik tolak dari data dan fakta Alkitab. Yesus dalam keadaan sifat natur kodrat sebagai manusia memiliki kesamaan dengan kita kecuali satu, kecuali dosa. Hal ini yang tidak dimengerti oleh saudara-saudaraku dari luar kekristenan, tapi sok mengajari, sok pintar, sok tahu, tapi tong kosong nyaring bunyinya. Saya harus tegas menyampaikan ini. Jadi Yesus dalam keadaan sebagai manusia, jangankan makan ikan goreng, Yesus berpuasa, Yesus sunat, Yesus itu berdoa. Ketika di Taman Getsemani mengalami takut. Ketika yang dikasihinya meninggal seperti Lazarus, dia bersedih. Ketika di kayu salib, pribadi sang Logos, sang Firman yang adalah Tuhan atau Allah, karena pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah, mengalami kematian. Pribadi Yesus sebagai sang Firman, sang Logos, atau sebagai Tuhan atau Allah itu mengalami kematian di kayu salib dalam natur sifat kodrat keadaan sebagai manusia. Jangankan makan ikan goreng, yang mengalami kematian adalah pribadi Tuhan itu sendiri, pribadi dari Allah itu sendiri dalam natur keadaan
kemanusiaannya. Itu fakta-fakta Alkitab. Saya bacakan untuk kita, karena dalam konteks ini, saudara-saudaraku non-Kristen selalu permanen gagal paham karena datang mendekati Alkitab, mendekati doktrin ajaran kekristenan, bukan untuk belajar, tapi sok mau melontarkan tuduhan orang Kristen itu bodoh, kerdil dalam berpikir, tidak mengerti apa-apa. Tapi sebenarnya engkau yang tidak mengerti apa-apa.